Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang software aplikasi. Saya Angger Sulistyo dengan NPM 2211010028. Saya Rain Ardiansyah dengan NPM 2211011014. Saya dengan Ahmad Zaki Samaizar dengan NPM 2211010018. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian software komputer. Software komputer atau perangkat lunak adalah itu program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antar pengguna, user, dan perangkat keras, itu hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah. Perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Software adalah program komputer yang diisi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras dan melakukan proses perhitungan berinteraksi dengan software yang lain dan lebih mendasar. Software aplikasi perangkat lunak atau bisa disebut juga dengan software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan keamanan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunanya. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan sebagai keamanan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan keamanan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Nah, ini ada macam-macam software aplikasi. Ada software aplikasi pengolah data, pengolah angka, pengolah data awal, pengolah tata letak, pengolah statistik, ada bahasa pemrograman, software aplikasi antivirus, editing gambar, animasi, editing video, web browser, email silent, pengelola presentasi, sama multimedia. Yang pertama itu ada software aplikasi pengelola data. Biasanya dipakai untuk membuat naskah. Ini contohnya adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah program aplikasi dari Microsoft Office yang bisa sering digunakan untuk mengelola teks, mengelola dokumen, laporan, dan lain-lainnya. Sekarang hampir semua lapisan masyarakat menggunakan komputer ini. Fungsi dan kegunaan Word itu ada membantu kita dalam mengolah kata, jadi seperti pengertian di atas. Dan di sini. Nah, yang fungsi kedua itu berperan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan terkait ada kata teks, dokumen, surat-surat, dan lainnya. Ada fungsi juga, ada table dan juga bisa digunakan untuk mengelola angka. Yang kedua itu ada WordStar. WordStar itu sebuah aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh Microsoft International. Pertama kali dibuat untuk sistem operasi CPU dan kemudian ditulis ulang untuk platform DOS. Kelebihannya itu WordStar itu mampu menggunakan modus non-dokumen untuk menciptakan file teks ASC tanpa kode format. Dengan itu dapat membuat WordStar populer di kalangan programmer untuk menulis kode program. Terus kelebihannya juga bisa menggunakan versi DOS yang pertama. Itu WordStar juga dianggap sebagai antarmuka keyword ketiga. Kekurangannya itu WordStar itu memiliki perintah-perintah yang rumit dan harus dihafal karena tidak tersedia menu yang memandai. Yang kedua itu WordStar tidak mampu untuk memformat perubahan ulang justifikasi baris saat teks diketikkan atau dihapus. Karena itu yang kedua ada software aplikasi pengelola angka. Salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk di bidang keuangan, pembukaan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Biasanya dipakai lebih banyak untuk membuat tabel-tabel dan angka. Itu contohnya Microsoft Excel. Microsoft Excel ini aplikasi untuk mengelola data secara otomatis yang dapat berubah perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi pengelola data, dan tabel, pembuatan grafik, dan manajemen data. Kegunaan Microsoft Excel ini untuk menyelesaikan
berbagai keperluan administrasi dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Terus juga ada Lotus. Pengertian Lotus ini adalah mengolah angka, program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini bisa membuat tabel data, mengolah data, dan melibatkan pengguna rumus, grafik, database, dan lain-lain. Terus ada software aplikasi pengelola data awal. Ini contoh biasa dipakai untuk mengatur informasi-informasi sehingga dapat memudahkan pencarian atau penyimpanan. Ini contohnya Microsoft Access. Microsoft Access itu sistem menggunakan database relasional yang bisa ngatur data tentang subjek-subjek yang beda ke dalam tabel-tabel, kemudian bisa membuat hubungan di antara tabel dalam perancangan perangkat lunak, pengujian memori, span. Yang akan dirancang adalah database yang dapat mempermudah di dalam pembuatan program, di mana keseluruhan database ini dirancang dengan menggunakan Microsoft Access. Sedangkan program untuk merancang rentang ingatan menggunakan bahasa pemrogram Visual Basic. Nah, contoh yang lain juga ada Fox Pro. Fox Pro ini itu data sentris, berintegrasi objek dan bahasa pemrograman prosedural yang diproduksi oleh Microsoft atau bahasa pemrograman yang bekerja dalam lingkup Microsoft Windows. Kelebihannya ini ada bisa ngerancang program aplikasi yang berpenampilan sebagai program aplikasi lainnya yang berbasis Microsoft Windows. Terus akan dijelaskan oleh Ryan. Selanjutnya ada software aplikasi pengolah tata letak. Biasanya banyak dipakai oleh perusahaan cetak mencetak surat kabar atau penerbitan yang banyak memerlukan pengaturan bentuk, jenis, dan tata letak karakter tertentu. Ada Microsoft Publisher, sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publish. Program ini merupakan buatan Microsoft Corporation. Contoh kedua ada Flash. Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file, extension, dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul pertama kali pada Flash 5. Selanjutnya ada software aplikasi pengolah statistik. Biasanya dipakai untuk memecahkan permasalahan statis bidang ekonomi, teknik, kesehatan, sosial, dan budaya. Contohnya Minitab. Minitab merupakan salah satu program aplikasi yang banyak digunakan untuk mempermudah pengolah data statistik. Keunggulan Minitab adalah dapat digunakan dalam pengolahan data statistik untuk tujuan sosial dan teknik. Contoh selanjutnya ada SPSS. SPSS adalah merupakan sebuah program aplikasi yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis statistik dengan keakuratan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Software ini banyak dipakai oleh seorang programmer. Contohnya ada Turbo Assembler. Bahasa rakitan termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah dan merupakan dasar komputer. Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit. Di samping instruksinya, bahasa pemrograman ini dihasilkan dan memiliki kecepatan yang paling baik. Kelebihan dari bahasa rakitan adalah memiliki fasilitas fungsi dan makro. Kedua, program dapat dibuat secara modular. Ketiga, ukuran program lebih kecil. Keempat, lebih dekat ke hardware. Contoh selanjutnya ada Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Microsoft dan termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya ada software aplikasi antivirus. Digunakan untuk menangani berbagai virus. Contohnya Smartdaf. Smartdaf adalah antivirus lokal tak berbayar yang dikhususkan untuk mengatasi virus-virus lokal ataupun mancanegara yang menyebar luas di Indonesia. Selanjutnya ada Kaspersky. Merupakan antivirus yang
melakukan kombinasi yang sangat baik dari perlindungan reaktif dan preventif, melindungi dari virus, trojans, dan semua jenis program jahat. Selain itu, dalam kelompok program ganas, Kaspersky juga bertanggung jawab untuk melindungi Anda software aplikasi editing gambar digunakan untuk mengolah gambar berupa file still image. Contohnya ada Photoshop. Merupakan software editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe InC. Software ini menjadi standar untuk mengedit gambar. Lebih akrabnya Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek Photoshop. Menawarkan beberapa fitur, efek, dan tool untuk memanipulasi foto untuk meningkatkan hasil yang berkualitas. Fungsi Adobe Photoshop untuk mengedit foto dengan penambahan efek manipulasi, mengatur tone warna atau mengubah warna, menghilangkan atau menghapus objek atau berbagai pada gambar, mengatur ukuran gambar dengan mengubah ukuran kecil atau lebih besar, membuat kombinasi dua gambar atau lebih, mengatur resolusi foto, pengeditan kualitas foto dengan cara mempertajam atau menyamarkan, memperhalus, dan meningkatkan tingkat kecerahan gambar. Selanjutnya ada CorelDRAW, software aplikasi grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Fungsi dari CorelDRAW adalah bisa digunakan untuk pengerjaan proyek desain. CorelDRAW juga mendukung penggunanya untuk melakukan zoom dengan kualitas yang baik. Kekurangan CorelDRAW memerlukan banyak kapasitas, color space perlu dikoreksi. Selanjutnya yang menjelaskan saya. Software aplikasi animasi atau motion image. Software yang digunakan untuk membuat suatu objek bergerak disertai suara. Contohnya ada Macromedia Flash. Macromedia Flash atau Adobe Flash. Dahulu bernama Macromedia Flash, salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension. Software aplikasi editing video, software yang digunakan untuk memasukkan objek bergerak disertai suara dan dikerjakan dengan software lain. Contohnya ada Windows Movie Maker. Salah satu software milik Microsoft yang ditunjukkan untuk mengedit video. Software ini relatif lebih mudah digunakan daripada software pengeditan video lainnya sehingga jumlah peminatnya cukup banyak. Fungsi Windows Movie Maker: membuang bagian awal atau bagian akhir dari sebuah video dengan menggunakan fitur pemotongan yang tersedia, memecahkan sebuah video menjadi beberapa bagian untuk diedit secara terpisah, menyisipkan efek transisi untuk memperhalus dan mempercantik pergantian gambar di dalam video, menyisipkan efek transisi, video slideshow seperti fade, dissolve, circle, diamond, body, box out, cross out. Selanjutnya ada software aplikasi web browser. Aplikasi yang digunakan untuk mengakses ke jaringan internet. Contohnya ada Google Chrome. Pengertian Chrome merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mencari, mengakses, dan menampilkan segala bentuk informasi. Fungsi Chrome di sini ada menyediakan layanan browsing yang cepat dan aman, memudahkan pengguna untuk mengunduh file dalam waktu yang singkat, memiliki sinkronisasi dengan akun Google, menginstal ekstensi, mampu membaca berbagai jenis format file, dapat digunakan untuk mengembangkan web. Selanjutnya ada software aplikasi email Slian yang digunakan untuk mengakses suatu email. Di sini contohnya ada Gmail. Pengertian Gmail kepanjangan dari Google Mail, yakni layanan email yang selama ini disiapkan dan dijalankan oleh Google. Memiliki pertumbuhan yang terbilang cepat lantaran di tahap awal kehadirannya Gmail menawarkan lebih banyak ruang penyimpanan dibandingkan platform email yang lain.
Sini ada fungsi Gmail, membuat dan mengirimkan email, organisasi pesan masuk, menemukan email, membuat tendangan, datang, membuka Google Calendar, memulai video meeting, chat langsung di Gmail. Selanjutnya ada software aplikasi pengolah presentasi yang digunakan untuk merancang slide yang bisa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Contohnya ada Microsoft PowerPoint. Aplikasi untuk media presentasi, pengguna bisa menyampaikan materi dalam bentuk slide dalam komputer atau layar besar. Fungsi Microsoft Point. Di sini ada fungsi Microsoft Point sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template yang akan dipergunakan, membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak boros kertas. Menurunkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya ada software aplikasi multimedia. Software ini berfungsi untuk mengolah multimedia seperti audio maupun video. Contohnya ada Winamp, suatu pemutaran media pembuatan Newsoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Fungsi Winamp memiliki fungsi untuk memutar video dan musik. Udah. Terima kasih. Sekian dari video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.